Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rohayati dengan NIM 1906159, merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan melakukan sebuah review mengenai buku yang berjudul Dakwah di Era Media Baru, Teori dan Aktivisme Dakwah di Internet. Adapun tampilan dari buku yang akan saya review adalah seperti ini. Penulis dari buku ini merupakan Muhammad Fahru Roji yang lahir pada 28 September 1977 di Rangkas Bitung, Banten. Beliau memiliki ketertarikan terhadap fenomena agama di internet sejak beliau masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pendidikan terakhir beliau adalah doktoral di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan mengambil spesifikasi agama dan media baru pada program studi Kajian Budaya dan Media. Selain mengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, beliau juga mengampu mata kuliah agama dan media, kemudian agama dan budaya populer pada program Pascasarjana di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, serta mata kuliah media baru dan Islam digital di program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau juga aktif menulis buku dan artikel, kemudian menjadi konsultan media sosial dan desain visual, serta mengelola beberapa website Islam baik untuk konten maupun desain. Salah satu pesan yang coba beliau sampaikan pada bab 1 yaitu pemahaman yang komprehensif mengenai sebetulnya dakwah dalam Islam itu seperti apa sih? Nah, karena pada masyarakat kita seringkali kegiatan seperti ceramah, pengajian, tablik akbar, kemudian diskusi, sampai bahkan sekedar mengobrol santai dalam konteks menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang agama Islam itu kerap kali dipahami sebagai aktivitas dakwah. Yang mana hal tersebut tidak sepenuhnya betul, namun tidak dapat dikatakan salah juga. Nah, dalam bab ini juga beliau menyampaikan mengenai dimensi dakwah Islam yang secara umum dibagi menjadi dua. Pertama, dimensi kerisalahan yang identik sebagai penyampaian teks agama sebagai ajaran ideal bagi manusia. Kemudian yang kedua, dimensi kerahmatan yang merupakan upaya implementasi agama sebagai praktik sosial kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk aktivisme. Pada bab 2, beliau menjelaskan mengenai masyarakat jejaring yang dipandang sebagai sebuah masyarakat dengan struktur sosial yang terbentuk dengan kekuatan jejaring informasi berbasis mikroelektronik dan teknologi komunikasi. Beliau juga membahas beberapa perspektif mengenai teknologi dan media, di mana perspektif pertama beranggapan bahwa teknologi dan media merupakan salah satu agen yang bertindak sebagai pelayan bagi kepentingan agama tertentu. Dalam hal ini, agama berperan sebagai tuan. Kemudian perspektif lain melihat bahwa teknologi juga tidak jarang menguasai manusia. Dalam banyak hal, manusia harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku pada teknologi tertentu. Di antara dua perspektif yang dilematis tersebut, terdapat perspektif lain yang mengambil jalan tengah. Perspektif ini lebih menilai kehadiran teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk aliansi antara manusia dan benda-benda teknis. Pada bab ini juga penulis menyampaikan mengenai masyarakat informasi, kemudian juga masyarakat jejaring, kemudian juga otoritas agama dalam masyarakat jejaring, dan digital natives yang dipandang sebagai halayak baru dalam dakwah, di mana digital natives dikatakan sebagai mereka yang sejak lahir telah terbiasa dengan lingkungan digital. Pada bab 3, beliau menyampaikan apa itu budaya media dan pandangan bahwa budaya media berpotensi mengakibatkan perubahan signifikan pada aspek-aspek sosial kebudayaan termasuk agama. Beliau juga menyampaikan pandangan bahwa agama dalam budaya media merupakan hasil dari aliansi yang terbangun antara kepentingan agama dan teknologi sekaligus, di mana agama mengambil manfaat dari kecanggihan teknologi untuk tetap dapat menyebarkan pesan-pesan, dan pada saat yang sama, media juga melihat agama sebagai bahan yang dapat disajikan kepada masyarakat. Dan budaya media ini dipandang sebagai peluang yang strategis bagi pengembangan pola-pola pendekatan baru dalam aktivitas dakwah. Pada bab 4, beliau membahas mengenai internet yang dipandang sebagai media baru. Dan media baru di sini tidak dilihat dari aspek kebaruannya, tetapi lebih pada aspek transformasi sebuah alat yang dapat menjalankan beragam fungsi dan menyajikan informasi. Beliau juga mengatakan bahwa melalui proses remediation,
Media-media baru memediasi kembali apa yang telah dilakukan media-media sebelumnya, namun dengan cara yang lebih baru dan mungkin lebih baik. Beliau juga menjelaskan mengenai karakteristik media baru seperti network, information, interface, archive, interactivity, dan simulation. Pada bab ini, beliau menyampaikan bahwa internet tidak hanya berperan sebagai perantara, akan tetapi juga sebagai lingkungan tertentu ketika kita berinteraksi dan berkomunikasi melalui internet. Lingkungan tersebut yang bisa kita sebut sebagai cyberspace dapat menjanjikan kebebasan ekspresi kepada setiap penggunanya, termasuk dalam ekspresi sosial kebudayaan, di mana kita bebas menjadi siapapun dan apapun yang kita inginkan. Pada bab 6, beliau membahas mengenai konsep cyberculture, yaitu bagaimana internet dipandang telah melakukan konstruksi kebudayaan kita sehari-hari. Beliau juga membahas mengenai munculnya antagonisme cyberculture, yaitu pemikiran mengenai kehidupan yang distrukturkan oleh realitas yang saling berlawanan, sehingga pemikiran ini beranggapan bahwa internet tidak hanya mendukung kualitas hidup manusia, tetapi juga berakibat pada sejumlah konsekuensi negatif melalui alienasi, isolasi, fragmentasi dalam kehidupan kultural di cyberspace. Pada bab 7, beliau membahas mengenai cyber religion, yaitu fenomena di mana terdapat hubungan signifikan antara agama dan internet, baik sebagai medium maupun sebagai sebuah ruang sakral. Fenomena cyber religion dibedakan ke dalam dua kelompok besar, yaitu religion online dan online religion. Religion online menjelaskan mengenai ketentuan informasi atau layanan mengenai kelompok-kelompok dan tradisi-tradisi agama. Sedangkan online religion berarti mengajak para penghuni internet untuk berpartisipasi dalam praktik-praktik keagamaan secara online. Pada bab 8, beliau menyampaikan bahwa representasi Islam di internet sangat membutuhkan peran berbagai pihak seperti para sarjana, akademisi, pemikir, ulama, serta aktivis gerakan dakwah dan Islam secara umum. Hal ini karena upaya menghadirkan nilai-nilai Islam di internet memerlukan pemahaman keislaman yang mumpuni. Beliau juga menjelaskan bahwa proses representasi di internet dapat dikategorikan dalam 3 pola, yakni pola reflektif, intensional, dan konstruktif, yang secara keseluruhan dapat mendukung serta memperkuat eksistensi Islam di internet. Pada bab 9, beliau menyampaikan bahwa konstruksi identitas Islam di internet merupakan hal yang sangat penting sebagai salah satu upaya mempresentasikan Islam di jagat yang lebih luas. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa identitas merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong lahirnya dunia Islam di internet. Identitas juga merupakan manifestasi dari kesadaran umat Islam dalam mengkonstruksi identitas dirinya dalam hiruk-pikuk dan sejumlah ancaman yang bertebaran di internet. Pada bab 10, beliau membahas mengenai komunitas virtual dan CIS yang dipandang sebagai salah satu bentuk kesadaran dengan dasar keimanan atau konsekuensi seorang muslim untuk memperlihatkan eksistensi dan identitas diri serta komunitasnya secara virtual. Pada awal bab 11, penulis mencoba menyampaikan mengenai subjektivisme internet, di mana melalui berbagai fitur populernya seperti situs, blog, atau media sosial, kita dapat melihat bagaimana setiap orang atau organisasi berupaya memperlihatkan nilai-nilai yang mereka yakini, termasuk mengenai keyakinan yang mereka anut. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa penggunaan internet yang tidak hanya sebagai media dalam aktivitas dakwah, tetapi juga pembuka sejumlah kemungkinan baru bagi lahirnya gerakan-gerakan dan aktivisme dakwah. Pada bab 12, penulis mencoba mengkategorikan ekspresi dakwah di internet beserta pembahasan ringkasnya, di mana kategori dakwah di internet dibagi menjadi 5 kategori besar, yaitu portal Islam, media sosial Islam, file sharing, chat Islam, dan Islamic apps. Yang terakhir, bab 13 yang berisi penutup dari penulis. Menurut saya pribadi, kelebihan dari buku ini diantaranya yang pertama, penyampaian penulis mengenai dakwah di era media baru ini sangat komprehensif. Kemudian yang kedua, banyak diselingi kasus yang real terjadi di lapangan sehingga pembaca dapat merasa lebih relate dengan penjelasan dari tiap-tiap topik dan dapat lebih mudah memahami apa yang coba disampaikan penulis. Kemudian yang ketiga, dengan buku yang sangat berkualitas seperti ini, bisa didapatkan dengan harga yang dapat dikatakan terjangkau. Adapun kelemahannya, yaitu bagi masyarakat umum yang hanya memiliki kosakata sederhana yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, buku ini mungkin akan sedikit sulit dipahami dan dicerna karena banyak menggunakan istilah-istilah yang mungkin hanya diketahui dan sering digunakan oleh kalangan tertentu. Cukup sekian review mengenai buku dakwah di era media baru, teori dan aktivisme dakwah di internet ini.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.